Bab 908, Kembali ke Sekolah. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Hari itu, di Bandara Internasional Ibu Kota, Lin Yuxi tiba dan kemudian berjalan keluar bandara sambil menyeret sebuah koper kecil. Pakaian bisnisnya yang sederhana dan rapi mengungkapkan auranya sebagai seorang pengusaha wanita. Dengan kacamata hitam yang modis di wajahnya, dia terlihat seperti selebriti yang cantik dan cantik. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol daya, tetapi tidak ada yang terjadi. Tadi malam saya sedang terburu-buru dan lupa mengisi ulang ponsel saya. Lupakan, aku akan langsung menuju universitas. Dia bergumam dengan suara rendah. Kemudian dia memanggil taksi dan langsung menuju Capital University. Capital University adalah salah satu universitas top di Huaxia. Sebagian besar lulusan universitas ini telah menjadi elit dan tokoh masyarakat. Pencapaian Lin Yuxi saat ini seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan kemampuan dan usahanya, tetapi juga karena kandungan emas dari sertifikat kelulusan Universitas Ibu Kota. Namun, meskipun dia telah menjadi CEO cabang China Selatan Grup Liu, dia tidak menerima surat undangan dari Universitas Ibu Kota untuk ulang tahun sekolah. Hanya tokoh besar yang telah mencapai prestasi luar biasa di bidang tertentu yang dapat diundang. Sekarang, Su Feifei adalah seorang PhD di pusat penelitian asing yang terkenal. Dikatakan bahwa dia telah berhasil mengembangkan obat yang dapat memperpanjang umur orang. Obat tersebut telah lulus sertifikasi internasional. Ketika Lin Yuxi mendengar ini tadi malam dari teman sekelas lamanya, dia terkejut karena dia tidak menyangka Su Feifei akan begitu sukses. Su Feifei pantas menerima surat undangan dari universitas. Suke akan puas dengan pencapaian Su Feifei. Lin Yuxi berpikir sendiri di dalam taksi. Tekanan rasa bersalahnya atas Suke, yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun, hilang sama sekali. Tak lama kemudian, taksinya tiba di Capital University. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Selain para wisudawan yang sebenarnya sudah mendapatkan undangan, sebagian besar wisudawan lainnya juga akan mengikuti kegiatan ini. Bagaimanapun, itu adalah hari jadi sekolah. Banyak orang ingin kembali mengunjungi kampus dan melihat teman lama mereka. Tentu saja, mereka juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan beberapa tokoh besar. Lin Yuxi juga berencana untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, dia telah menghubungi beberapa teman sekelas lamanya tadi malam. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan berita tentang Su Feifei. Ketika dia melakukannya, dia memutuskan untuk segera datang ke ibu kota. Saat dia berjalan ke kampus, hatinya dipenuhi dengan segala macam emosi. Dia telah lulus beberapa tahun yang lalu, tetapi kampus tidak banyak berubah. Hal-hal yang terjadi di sini masih jelas di benaknya. Ketika dia melewati sebuah kolam, dia ingat itu adalah sudut cinta sekolah. Banyak sejoli akan berbicara cinta di kursi di samping kolam. Pada tahun-tahun itu, dia dan Suke biasa datang ke sini untuk berbicara tentang kehidupan dan mimpi yang saling berpegangan tangan. Namun, sebagian besar waktu dia akan terhibur dengan kata-kata Suke. Kata-katanya bahkan masih bisa membuatnya tersenyum sekarang. Sayang sekali, dewa takdir membodohi orang. Hubungan takdir kita akhirnya selesai. Biarkan saja. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju gedung pusat universitas. Lulusan yang mengikuti HAT sekolah harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian mereka dapat menikmati pertunjukan di aula besar di belakang gedung pusat. Ponsel Lin Yuxi mati sekarang. Dia harus mendaftarkan informasinya terlebih dahulu. Kemudian dia akan mencoba menghubungi Su Feifei dengan meminjam ponsel dari salah satu teman sekelasnya. Hei, Lin Yuxi. Saat dia berjalan ke gedung pusat, sebuah suara datang dari belakangnya. Lin Yuxi berbalik dan menemukan beberapa teman laki-laki dan perempuannya. Orang yang memanggilnya adalah teman sekelas wanita yang memiliki hubungan baik dengannya selama masa sekolah mereka. Namun, tiga pria sekelasnya membuat Lin Yuxi sedikit malu. Karena mereka adalah mantan teman sekamar Suke, Zheng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin. Wow, Yuxi, itu kamu. Lama tidak bertemu. Kapan kamu kembali ke Huaxia? Setelah mengenali Lin Yuxi, teman sekelas wanita itu berlari ke arahnya dengan terkejut. Lin Yuxi menjawab sambil tersenyum, saya baru saja kembali selama beberapa hari. Kami kehilangan kontak dengan Anda setelah Anda pergi ke luar negeri.
Kita harus mengobrol dengan baik hari ini. Teman sekelas perempuan itu berkata sambil tersenyum. Saat ini, Zeng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin baru saja berjalan menuju tangga, mengabaikan Lin Yuxi secara langsung. Setelah ragu sejenak, Lin Yuxi berkata, "Tuan Zeng, tolong tunggu sebentar." Mereka bertiga sedikit terkejut, kemudian mereka berhenti dan berbalik ke arah Lin Yuxi. Ternyata kecantikan sekolah kita masih mengingat kita. Ini benar-benar suatu kehormatan besar. Zeng Darong berkata dengan dingin. Wang Jin juga mengejeknya. "Nona Lin, saya ingat Anda mengatakan Anda tidak mengenal kami sebelum kelulusan kami, bukan?" Lin Yuxi ragu-ragu untuk sementara waktu. Lalu dia berkata, "Tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, aku bilang aku tidak mengenalmu untuk kebaikanmu sendiri. Juga, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." Nona Lin, lupakan saja. Kami hanya ingin tahu satu hal. Untuk hal-hal lainnya, kami tidak tertarik. Su Xiaoliang mendengus. Kemudian mereka bertiga berbalik dan berjalan pergi. Tiba-tiba, Lin Yuxi berkata, "Yang ingin saya katakan adalah bahwa Suke masih hidup." Desir. Seketika, mereka bertiga berhenti berjalan dan tiba-tiba berbalik karena terkejut. Suke tidak mati. Dia masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan teman sekelas lainnya di daerah ini juga kaget. Mereka memandang Lin Yuxi dengan tak percaya. Itu benar. Dia masih hidup. Saya bertemu dengannya di kota Linsen beberapa hari yang lalu. Tapi, Lin Yuxi berhenti sebentar, lalu dia memberitahu mereka berita bahwa Suke mungkin menderita penyakit mental. Kali ini saya di sini untuk menemukan Su Feifei dan membawanya ke kakak laki-lakinya. Ini adalah satu-satunya dan hal terakhir yang bisa saya lakukan untuk menebus Suke. Mulai sekarang, aku harap aku bisa menyelesaikan masalah dengannya, dan kita berdua bisa kembali ke kehidupan masing-masing. Setelah mengatakan itu, Lin Yuxi naik ke atas untuk mendaftarkan informasinya. Zeng Darong dan teman sekelas lainnya yang berdiri di sekitar masih linglung. Mereka tidak bisa mempercayai kata-kata Lin Yuxi. Suke tidak mati. Mungkinkah ini benar? Tapi itu tidak masuk akal. Kami telah melihat tubuhnya di rumah sakit. Mungkinkah sesuatu terjadi setelah itu? Seseorang menyelamatkan hidupnya, tetapi otaknya rusak dalam kecelakaan mobil. Jadi dia menjadi psikopat sejak saat itu? Semua teman sekelas mulai membicarakan masalah ini. Wajah Zeng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin menjadi gelap dan mereka berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan? Dia bukan psiko." Teman sekelas lainnya menjawab dengan senyum masam, "Apa-apaan ini? Apakah benar-benar perlu menjadi gelisah?" Baru saja Lin Yuxi berkata Suke mengklaim Chang'e Fairy adalah wanitanya. Bukankah itu membuatnya terdengar seperti orang gila? Setidaknya, mungkin, dia menderita paranoia. Bocah cilik, artefak surgawiku tidak lengkap. Aku hanya punya setengahnya. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah sambil mengangkat tangannya. Cahaya muncul di telapak tangannya. Kemudian, liontin giok kuning berbentuk setengah lingkaran muncul. Sebuah lingkaran cahaya samar bersinar di liontin giok, yang antik dan penuh dengan ki spiritual. Suke terkejut. Liontin giok ini adalah artefak surgawi Jiang Hongyan. Dia berhasil bereinkarnasi karenanya, dan itu juga menempa kismet besarnya. Namun, Suke bingung karena dia tidak menyangka artefak surgawi Jiang Hongyan tidak lengkap. Baru saja terjadi resonansi pada liontin giok ini. Mungkinkah separuh lainnya dari liontin giok ini ada di bukit ini? Suke bertanya dengan heran. Jiang Hongyan sedikit menganggukkan kepalanya. Ibuku di kehidupan lampauku mewariskan artefak surgawi ini kepadaku. Sudah seperti ini sampai sekarang. Saya tidak menyangka itu bisa beresonansi dengan sesuatu di kampung halaman Anda. Tapi cukup aneh bahwa spiritual ki langsung menghilang. Mungkin seseorang dengan separuh lainnya dari liontin giok dulu ada di sini. Atau, liontin batu giokmu diambil dari area ini. Suke berkata dengan serius. Bagaimanapun, itu bisa mengungkap sejarah bumi yang luar biasa. Tembakan besar yang kuat biasanya bertahan di area ini. Biarkan aku mencoba mengaktifkan batu giok ini dan lihat apakah kita bisa merasakan ki spiritual itu lagi. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah sambil melambaikan tangannya. Suara mendesing.
Batu giok di tangannya langsung menyala dan seberkas cahaya menyilaukan keluar darinya. Saat berikutnya, batu giok mulai bergetar dengan dengungan ringan. Kemudian, cahaya menjadi lebih menyilaukan. Itu berubah menjadi untaian cahaya keemasan, yang melesat menuju bukit yang tidak jauh. Mengerti, Jiang Hongyan langsung mendongak. Suke tercengang. Ini terlalu mudah. Apakah kismetnya selalu seberuntung itu? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Biasanya, ketika seseorang hendak menemukan item perbendaharaan, petualangan, bahaya, dan bahkan monster selalu menunggu. Jiang Hongyan sangat beruntung sehingga dia dapat menemukan setengah dari artefak surgawinya segera setelah dia tiba di bumi dengan cara yang begitu mudah. Gadis kecil, aku sangat iri pada keberuntunganmu, kata Suke. Dia benar-benar merasa sangat cemburu. Jiang Hongyan menjawab sambil tersenyum, ayo pergi ke sana dan lihat. Mereka segera berlari menuju bukit. Menurut panduan giok setengah lingkaran Jiang Hongyan, mereka menemukan separuh giok lainnya, yang terkubur di lumpur di bawah kaki mereka. Ada mantra pembatas di sini? Ketika Suke mendekat, dia menemukan mantra pembatas tersembunyi di bawah tanah. Namun, mantra pembatas ini tidak terlalu kuat. Mereka memecahkannya dalam waktu singkat. Bocah cilik, aku akan tinggal di sini untuk memecahkan mantra yang membatasi. Kamu pergi saja dan temukan adik perempuanmu. Jiang Hongyan berkata kepada Suke dengan batu giok di tangannya. Suke menggelengkan kepalanya, tidak, ada mantra pembatas di sini. Mungkin digunakan untuk melindungi makam atau tempat tinggal beberapa pembudidaya kuno. Mereka bisa membahayakanmu. Tidak masalah, saya tidak ingin mematahkan mantra yang membatasi. Saya merasakan beberapa rune kuno dari batu giok ini. Saya kira mereka dari setengah lainnya. Saya khawatir saya harus menunggu beberapa saat sebelum saya bisa mendapatkan semua rune itu. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah. Suke sedikit terkejut, kemudian dia melihat batu giok di tangan Jiang Hongyan. Seperti yang diharapkan, banyak rune menyembur keluar dari tanah dan mengalir ke liontin batu giok. Kamu pergi saja, saya akan tinggal di sini sebentar. Saat aku mendapatkan semua rune, aku akan mendatangimu, kata Jiang Hongyan. Dia tahu Suke sangat peduli pada Su Feifei. Jadi dia memintanya untuk pergi tanpa dia. Apalagi di daerah ini sepi. Selama mantra pembatas itu tidak rusak, dia tidak akan terancam oleh apapun. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunggu sampai dia bisa mendapatkan semua rune. Kemudian, dia akan memeriksa apa yang bersembunyi di rune. Setelah itu, apapun yang terjadi, dia akan pergi ke Suke. Lagi pula, baginya, anggota keluarga Suke lebih penting dari apapun. Jika tidak ada rune yang mengalir ke liontin gioknya, dan itu bisa disingkirkan, dia akan segera mengesampingkan masalah ini dan pergi bersama Suke untuk menemukan adik perempuannya terlebih dahulu. Suke sedikit ragu. Dia tahu rune itu tidak akan diterima dalam waktu singkat. Jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, tolong selesaikan dan datang padaku secepatnya. Untuk mantra pembatas, kami akan menanganinya nanti." Dia cukup yakin, seluruh universitas ibu kota dan perbukitan di belakangnya berada dalam jangkauan deteksi kekuatan jiwanya. Jadi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Jiang Hongyan. Tentu saja, jika sesuatu yang berbahaya benar-benar terjadi, dia bisa langsung datang ke sini. Juga, Jiang Hongyan setidaknya sekuat dia, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Terlebih lagi, dia akan menemukan Su Feifei di kampus. Jika Jiang Hongyan muncul bersamanya sejak awal, seluruh universitas akan terkejut. Tidak hanya dia kembali dari kematian, tetapi dia juga memiliki peri bersamanya. Saat itu, mereka akan dikelilingi oleh banyak orang, yang cukup merepotkan. Jangan khawatir, aku akan segera mendatangimu. Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Oke, Suke juga menjawab sambil tersenyum. Kemudian dia berlari menuju kampus Capital University dengan menginjak petir. Ledakan. Ketika Jiang Hongyan melihat Suke telah pergi, dia mulai melihat batu giok setengah lingkaran di tangannya dengan serius, di mana rune masih mengalir dalam cahaya keemasan. Saat ini, di gedung pusat, banyak lulusan yang kembali untuk ulang tahun sekolah. Jadi, kampus itu ramai. Zheng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin masih berbicara tentang Suke di depan gedung pusat karena terkejut.
Nomor 1, apa pendapatmu? Sepertinya Lin Yuxi tidak membohongi kita. Seperti yang dia katakan, Suke benar-benar masih hidup. Tapi kenapa dia tidak menghubungi kita? Mungkinkah dia kehilangan akal seperti yang dikatakan Lin Yuxi? Mereka mulai sedikit khawatir. Saat ini, beberapa teman sekelas di samping mereka mulai tertawa. Haha, bagaimana mungkin kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah teman sekamar Suke? Lihat, Lin Yuxi adalah orang pertama yang menemukan Suke tidak mati. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa menyalahkan Lin Yuxi atas kecelakaan itu. Benar, tidak peduli apakah itu kecelakaan atau tidak, kita tidak perlu menyelidikinya lagi. Selama Suke masih hidup, semuanya baik-baik saja. Juga, cukup baik bagi Lin Yuxi untuk melakukan itu. Hubungan mereka hanya bertahan kurang dari setahun. Jika saya adalah dia, saya tidak akan peduli dengan masalah ini sama sekali. Tepat, dia bahkan menemukan rumah sakit jiwa untuknya dan mencoba menemukan adik perempuannya. Saya harus mengatakan bahwa Lin Yuxi telah melakukan yang terbaik untuk Suke. Brengsek, bagaimana Anda bisa membandingkan dengan kecantikan sekolah? Haha, semua orang berbeda. Teman sekelas itu mengolok-olok satu sama lain, tertawa sepanjang waktu. Hanya Zeng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin yang saling menatap tanpa berkata-kata karena ini terlalu aneh bagi mereka. Pekikan. Pada saat ini, suara pengereman yang menusuk telinga mengejutkan semua orang di area sekitar. Mendengar itu, orang-orang di dalam gedung berbalik dan terkejut. Sebuah mobil sport baru diparkir di luar gedung. Di Capital University, mobil mewah adalah hal biasa, tetapi mobil sport cukup langka. Selain mahasiswa dan dosen, yang biasanya tampil di kampus kebanyakan adalah para lulusan sukses. Sebagian besar mobil mewah yang mereka kendarai adalah kendaraan niaga yang elegan dan anggun. Hanya anak orang kaya yang dimanjakan yang akan mengendarai mobil sport mewah. Saat ini, kemunculan mobil sport mewah ini saat hari sekolah tahunan universitas langsung menarik banyak perhatian para siswa. Kemudian, pintu mobil terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita melangkah keluar. Sialan, itu Aston Martin? Pemiliknya pasti seorang miliarder. Wang Jin berteriak kaget. Apa? Tunggu, bukankah gadis Li Xiao dari kelas kita? Saya tidak menyangka dia akan sangat kaya. Gadis di samping Zeng Darong berseru. Wang Jin berkata dengan malu, kamu sangat bodoh. Anda dapat dengan mudah mengatakan bahwa mobil ini milik pria di sampingnya. Lihat, pria itu terlihat familiar. Zeng Darong tiba-tiba mengerutkan kening. Wajah Su Xiaoliang menjadi gelap. Saya tahu dia. Namanya Xia Yunhai, yang 2 tahun lebih muda dari kita. Anggota keluarga Xia? Ya, Su Xiaoliang mengangguk. Para penonton membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Mereka semua tahu hanya ada satu keluarga Xia di ibu kota, yang juga cukup terkenal di Huaxia. Bisnis keluarga ini mencakup banyak industri, mulai dari keuangan, real estate, dan penyulingan minyak hingga restoran dan hotel. Itu dianggap sebagai keluarga yang sangat terkemuka di Huaxia. Saya tidak menyangka Li Xiao akan memulai hubungan dengan anggota keluarga Xia. Sekarang masa depannya sangat cerah. Seorang teman sekelas berkata dengan iri. Wow, sepertinya kita akan bersenang-senang hari ini. Sudah lama sekali, Li Xiao berkonflik dengan Lin Yuxi, yang merupakan gadis cantik nomor 1 di sekolah. Li Xiao, yang mendapat peringkat sebagai gadis cantik nomor 2 di sekolah, selalu menolak untuk mengakuinya. Sayangnya, kurasa dia akan menyusul dan melampaui Lin Yuxi melalui hubungannya dengan keluarga Xia. Tidak, itu tidak benar. Xia Luoqing, putra tertua keluarga Xia, biasa mengejar Lin Yuxi. Namun, dia ditolak olehnya. Orang-orang terus membicarakan masalah ini. Zeng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin semuanya memiliki ekspresi gemuruh di wajah mereka saat ini. Banyak pemuda dari keluarga kaya biasa mengejar Lin Yuxi dalam beberapa tahun terakhir. Di antara mereka, Xia Luoqing adalah yang paling luar biasa, yang hampir bisa dianggap sebagai tuan muda nomor 1 di ibu kota. Oleh karena itu, mereka selalu meragukan bahwa kecelakaan mobil yang menewaskan Suke ada hubungannya dengan Xia Luoqing. Namun, setelah kecelakaan mobil, Xia Luoqing langsung menghilang. Mereka bertiga gagal menemukan petunjuk yang menghubungkan keluarga Xia raksasa.
Setelah itu, mereka mulai fokus pada Xia Yunhai dan mencoba menemukan beberapa petunjuk dengan menyelidikinya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka ditemukan oleh pengawal Xia Yunhai ketika penyelidikan mereka baru saja dimulai. Setelah dipukuli dengan kejam, mereka bertiga harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Mereka harus menyerah untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Suke setelah menyadari kesenjangan kekuasaan antara mereka dan keluarga Xia. Hari ini, Su Xiaoliang langsung mengenali Xia Yunhai, yang membuatnya sangat marah. Marah seperti Zheng Darong dan Wang Jin, mereka tidak berani memprovokasi Xia Yunhai lagi. Setelah lulus, mereka mulai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekejaman masyarakat ini, serta kesenjangan antara mereka dan anak-anak dari keluarga kaya tersebut. Jika mereka bergegas untuk memprovokasi Xia Yunhai, mereka mungkin dipukuli lagi dan berakhir kembali di rumah sakit bahkan sebelum mendekatinya. Hai, teman lamaku, apa kabar? Pada saat ini, Li Xiaoxiao yang berpakaian bagus, yang memegang lengan Xia Yunhai, berjalan ke kerumunan orang. Li Xiaoxiao cukup bangga dan senang melihat ekspresi tercengang dari teman-teman lamanya, seolah-olah semua ini telah diharapkan olehnya. Pada saat ini, para penonton juga sadar. Seorang gadis segera berteriak, "Wow, Xiaoxiao, lama tidak bertemu. Kamu bahkan lebih menarik akhir-akhir ini. Kamu sangat cantik, aku hampir tidak mengenalimu. Apakah ini pacarmu? Dia sangat tampan. Kamu benar-benar pasangan yang sempurna." Banyak penonton mulai menyambut mereka. Latar belakang Xia Yunhai cukup menarik bagi mereka untuk mencoba dan menyenangkan Li Xiaoxiao dengan merendahkan martabat mereka. Li Xiaoxiao cukup senang melihatnya, karena itulah satu-satunya alasan dia menghadiri kegiatan hari sekolah. Xia Yunhai masih mengutak-atik ponselnya dan mengabaikan penonton sepenuhnya. Baginya, orang-orang ini bahkan kalah menarik dari ponselnya. Jika Li Xiaoxiao tidak bersikeras untuk datang ke sini, dia bahkan tidak akan repot-repot datang ke universitas. Kudengar Yuxi juga akan ada di sini, di mana dia? Sudah lama, aku sangat merindukannya. Li Xiaoxiao mulai melihat sekeliling dan bertanya dengan senyum tipis. Hari ini, dia juga berencana mempermalukan musuh lamanya. Mendengar itu, para penonton tersenyum diam-diam pada diri mereka sendiri karena mereka telah mengetahui tujuannya. Memakukan, memakukan, memakukan. Pada saat ini, ketika para penonton hendak memberitahu Li Xiaoxiao bahwa Lin Yuxi ada di atas, langkah kaki terdengar dari tangga. Sosok dalam setelan bisnis yang rapi melangkah keluar, itu adalah Lin Yuxi. Para penonton memusatkan perhatian padanya saat mereka berhenti bergosip. Itu seperti ketika Anda sedang bergosip tentang seseorang dan orang ini muncul tiba-tiba. Itu membuat Anda merasa bersalah segera. Li Xiaoxiao menatap Lin Yuxi dengan heran. Hatinya dipenuhi dengan api kecemburuan. Beberapa tahun telah berlalu, dia tidak menyangka Lin Yuxi akan tetap begitu memesona. Setelah lulus, Lin Yuxi bukan lagi seorang gadis lugu, tetapi seorang wanita yang menawan dan dewasa. Xia Yunhai masih mengutak-atik ponselnya. Ketika dia merasakan para penonton di sekitar mereka menjadi diam, dia mendongak dengan heran. Kemudian, dia juga terpana oleh kecantikan Lin Yuxi. Ketika dia masih kuliah, dia tertarik dengan Lin Yuxi. Namun, dia tahu Xia Luoqing, sepupunya, juga mengejar Lin Yuxi, jadi dia harus melepaskan idenya. Dia tidak menyangka dia masih akan tertarik padanya ketika dia melihatnya lagi di tempat ini. Wow, MS. Lin, lama tidak bertemu? Li Xiaoxiao menyapa Lin Yuxi. Sementara itu, dia menekan lengan Xia Yunhai di dadanya dengan erat seolah-olah dia mengumumkan Xia Yunhai adalah suaminya, yang juga mempermalukan Lin Yuxi. Hai, Xiaoxiao, lama tidak bertemu. Lin Yuxi menjawab dengan senyum tipis, setelah sedikit terkejut. Kemudian, dia berjalan keluar dari tangga. Dia telah mengetahui rencana Li Xiaoxiao. Namun, dia sedang tidak ingin memainkan permainan kekanak-kanakan ini dengan Li Xiaoxiao. Dia hendak mencari Su Feifei di aula utama. Li Xiaoxiao tidak ingin membiarkan Lin Yuxi pergi begitu saja. Dia segera berkata, "Tunggu, Nona Lin, setelah bertahun-tahun, mengapa Anda masih melajang? Jangan bilang kamu masih belum punya pacar." Setelah mengatakan itu, Li Xiaoxiao tiba-tiba menutup mulutnya dan berpura-pura menyesal. "Oh, maafkan aku. Aku lupa pacarmu meninggal beberapa tahun yang lalu."
Saya pernah mendengar dia bunuh diri dalam kecelakaan mobil setelah Anda putus dengannya. Sayang sekali. Bagaimana Anda bisa menyukai pria pengecut seperti itu? Tunggu, siapa namanya lagi? Suke. Kata-katanya yang kejam mempermalukan semua orang di daerah itu. Lin Yuxi mulai terlihat sangat marah. Su Xiaoliang dan Wang Jin mengepalkan tangan karena marah. Zheng Darong sangat marah, bahkan dia akan memarahi Li Xiaoxiao. Namun, cibiran terdengar dari luar gerbang gedung saat ini. Hehe, apakah aku keluar di sisi ranjang yang salah hari ini? Mengapa saya mendengar orang bodoh mengatakan saya baru saja mati?